Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu cara menulis awalan ber dan ter. Nah, sebelum masuk ke materi, tidak lupa Ibu ingin menyampaikan terima kasih karena sudah mengklik channel YouTube ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe ya, agar kedepannya Ibu bisa semangat lagi untuk men-share video-video selanjutnya. Arab Melayu adalah aksara atau huruf yang telah menjadi ciri khas bagi puak Melayu di wilayah Nusantara dan dunia. Arab Melayu hingga kini masih digunakan sebagai tulisan petunjuk nama jalan dan kantor di wilayah Asia Tenggara, termasuk di negara kita, Republik Indonesia. Cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran dalam aksara Arab Melayu adalah yang pertama, kita harus tahu dahulu tentang cara menulis kata dasar. Setelah itu, barulah kata dasar tersebut kita gabungkan dengan awalan atau akhiran. Yang ketiga yaitu bentuk kata dasar harus sama dan tidak boleh berubah, walaupun diberi awalan atau akhiran. Nah, sekarang kita masuk ke cara menulis kata dengan awalan ber. Awalan ber. Yang pertama, apabila awalan ber dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi R di awal, maka bunyinya menjadi lebur. Dan cara menulisnya, nih, kalian bisa lihat ya. Di sini ada kata dasar rupa. Rupa ditambah awalan ber. Ber ditambah rupa. Berupa. Ber ditambah rupa. Nah, selanjutnya sebelum dilebur. Nah, begini bentuknya. Kalau kita tidak ada lagi tanda plusnya, berupa, R-nya ini dileburkan, berupa. Jadi sehingga hasilnya R-nya tidak lagi ada dua, atau huruf Arab ro-nya tidak lagi dua, tapi tinggal satu, yaitu berupa. Berupa. Yang kedua yaitu apabila awalan ber dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi selain R. Selain R ya, di awal, maka bunyinya tidak lebur. Dan cara menulisnya, misalnya kata dasarnya yaitu guna. Nah, tidak ada huruf R-nya kan di awal? Jadi ditambah awalan ber. Berguna. Berguna. Ber ditambah guna. Ber tambah guna. Nah, hasilnya jadi berguna. Masuk ke sifat yang ketiga, yaitu adapun kata yang bukan awalan ber adalah sebagai berikut. Nah, ada kata dasar yang bukan ada awalan bernya, tapi ada yang seperti kata dasar itu sendiri. Contohnya, berani, berani, berat, berat, beruk, beras. Nah, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, tadi kita belajar tentang awalan ber. Sekarang kita belajar tentang awalan ter. Sama seperti ber, ter juga memiliki sifat 3. Yang pertama, apabila awalan ter dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi R di awal, maka bunyinya menjadi lebur. Dan cara menulisnya, contohnya ramai, ramai. Nah, ditambah awalan ter ditambah ramai, teramai. Nah, sebelum dilebur tuh tulisannya yaitu masih ada ro-nya, teramai.
Nah, ini sebagai yang berwarna abu-abu ini adalah contoh yang sebelum dilebur ya. Sehingga hasilnya yaitu teramai. Nah, begitu ya. Jadi ro-nya tinggal satu. Yang sebelum dilebur ro-nya masih ada dua. Ter dengan R. Ro, ramai. Nah, sekarang hasilnya yaitu ro-nya menjadi satu. Teramai. Sifat yang kedua yaitu apabila awalan ter dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi selain R di awal, maka bunyinya tidak lebur. Dan cara menulisnya tuh ada bawah, kata dasar bawah. Jadi ditambah awalan ter jadinya terbawa. Hasilnya yaitu terbawa. Nah, gitu ya. Apa bedanya dengan yang awal dengan yang sekarang? Apa bedanya? Bedanya itu adalah yang tadi menggunakan huruf ro atau huruf R di awal, sedangkan yang sekarang yaitu kata dasar yang bunyinya tidak ada huruf R-nya. Adapun kata yang bukan awalan ter adalah sebagai berikut. Nah, ada terjun, teras, terus, teruk. Nah, itu masih banyak contoh lainnya. Ya, itu dianya tadi kita belajar tentang awalan ter dan ber. Yang pertama yaitu kata dasar yang memiliki awalan R harus dileburkan. Yang kedua, kata dasar yang tidak memiliki awalan R, jadi harus menyambung. Yang ketiga, kata dasar yang bukan awalan ter atau ber. Nah, jadi banyak kata dasarnya ya, ada terjun, ada teras, ada teruk, ada terus, dan masih banyak contoh lainnya. Sekarang kita masuk ke tugas awalan ter nih. Nah, kalian bisa lihat contoh di pertama, contoh soal yang pertama yaitu bawah. Nah, ditambah ter jadinya ter ditambah bawah, hasilnya yaitu terbawa. Nah, kalian kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Dan ini juga awalan ber, ada kata dasarnya 3 ditambah awalan ber jadinya ber ditambah 3 sehingga hasilnya bertiga. Ini adalah ibu mengambil dari sifat yang kedua, yaitu kata dasar yang tidak memiliki awalan R. Nah, jadi kalian bisa langsung menyambungnya ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap terus semangat belajar ya. Apabila ada yang ingin memberi masukan, tanggapan, atau apapun itu, Ibu persilakan untuk menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Terus jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.